Leukoplakia mulut adalah lesi prekanker mulut yang paling umum di Taiwan pada saat ini. Lesi prekanker mulut bukanlah kanker mulut. Namun apabila dibiarkan begitu saja atau terstimulasi dalam jangka waktu lama, akan berkemungkinan tinggi akan ada transformasi ganas menjadi kanker mulut. Untuk saat ini, penanganan yang paling umum untuk leukoplakia mulut adalah operasi pemotongan dan perawatan yang relatif ringan, krioterapi nitrogen cair. Leukoplakia mulut adalah lesi prekanker pada rongga mulut yang berkemungkinan untuk berubah menjadi kanker mulut. Selama krioterapi, para dokter menggunakan nitrogen cair untuk mengobati lesi. Tergantung pada lokasi dan ukuran lesi, keseluruhan dari proses pengobatan membutuhkan kurang lebih 6-8 kali. Bisa sepenuhnya menyembuhkan lesi pada rongga mulut. Krioterapi meninggalkan bekas luka yang lebih sedikit dan juga lebih tidak sakit dibandingkan operasi pemotongan secara tradisional. Namun pencegahan masih lebih baik daripada penyembuhan. Menghentikan kebiasaan-kebiasaan mulut yang buruk seperti merokok dan mengunyah buah pinang merupakan solusi dasar untuk mencegah kanker mulut. Penanganan akupuntur dan moxibusi untuk penyakit mulut merupakan aplikasi dari teori medis tradisional Cina untuk memilih meridian dan acupoints untuk penanganan dan perkembangan penyakit, terutama kelainan sendi temporomandibular atau sakit kepala lainnya yang masih berhubungan. Insomnia, sakit pada bahu dan leher, efek terapeutik yang baik dapat tercapai. Di Taiwan, sejak 2019, penanganan akupuntur kering untuk kelainan-kelainan sendi temporomandibular telah termasuk dalam cakupan manfaat jaminan kesehatan nasional. Mendorong perkembangan lebih jauh lagi pada penanganan ini, para dokter gigi boleh mengaplikasikan teknologi penanganan akupuntur dalam cakupan regulasi perawatan medis legal. Selain membantu dan meningkatkan efek penanganan klinis, ini juga mempromosikan aplikasi riset dan perkembangan teknologi akupuntur pada bidang tersebut, dan memperluas bidang stomatologi, serta memperluas bidang interdisiplin ilmu stomatologi ke pengobatan Cina dan Barat. Gejala dari kesulitan mengunyah dan menelan biasanya berupa mudah tersedak dan kesulitan menelan makanan. Pasien yang paling umum biasanya memiliki cedera otak, stroke, dan penyakit degeneratif akan mengalami kelainan mengunyah dan menelan. Dan juga seiring bertambahnya umur dunia, angka lansia meningkat secara menerus, memunculkan diskusi kelainan menelan yang disebabkan oleh umur. Apabila penanganan tidak dilakukan dalam waktu lama, dapat menyebabkan penyakit serius seperti pneumonia aspirasi. Orang-orang bisa menggunakan penanganan medis untuk mencari penyebab penyakit dan mengobatinya. Mereka juga dapat memperkuat otot pengunyah melalui olahraga kesehatan mulut, meningkatkan fungsi menelan, mencegah dan menunda kemunculan kelainan menelan melalui olahraga bahu, kepala dan leher, mengembungkan pipi, olahraga lidah, dan latihan pengucapan untuk merilekskan otot dan meningkatkan fungsi menelan. Saat tidur, anak-anak yang memiliki kelainan dan masalah oklusal abnormal seperti tumbuh gigi, gigitan yang dalam, saluran udara dangkal yang disebabkan oleh alergi rinitis. Anak-anak akan menggunakan pernafasan mulut. Pernafasan melalui mulut dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan otot wajah melemah, lidah renggang, dan posisi rendah lidah, menyebabkan layanan medis gigi ramai atau bengkok, yang mempengaruhi fungsi mengunyah dan menyebabkan masalah-masalah pertumbuhan dan perkembangan. Penggunaan alat koreksi fungsi otot yang sesuai dengan instruksi dokter dapat memperbaiki kelainan pernapasan saat tidur dan oklusi abnormal. Alat hanya perlu digunakan pada malam hari saat tidur. Tidak hanya dapat melatih ketegangan otot pada bibir, namun juga menjaga otot sekitar mulut pada kondisi ketegangan yang seimbang, sehingga tulang fasil maksilari dan pertumbuhan gigi bisa berkembang dalam lingkungan mulut yang baik. Juga bisa membimbing lidah yang awalnya turun untuk kembali ke posisi rahang atas, memperluas lebar rahang atas, dan menghilangkan masalah-masalah pernapasan. Kelompok target utama dari perawatan mulut yang berkebutuhan khusus merupakan pasien dengan ketakutan pada penanganan gigi dan yang memiliki disabilitas. Umur distribusi mereka rentang dari bayi sampai ke orang dewasa, dan video ini mencakup pengenalan medis dari pertumbuhan dan perkembangan kelainan dan maluklusi yang disebabkan oleh gangguan pernafasan saat tidur pada anak-anak.
dan lesi prekanker pada rongga mulut sampai penyakit sendi temporomandibular pada orang dewasa. Kami telah mengundang ahli medis mulut dari Pusat Medis Pusat untuk membagikan kemampuan klinis dan pertukaran medis interdisipliner dengan pemasaran pengetahuan dan teknologi medis spesial dari Taiwan secara internasional dengan harapan akan menguntungkan lebih banyak lagi pasien dan mempromosikan penanganan medis Taiwan dalam bidang stomatologi secara internasional.